Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, salawat kepada Nabi. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, Bapak Abdullah Sanusi. Izinkan kami kelompok 6 mempresentasikan mengenai strategi formulation analytical framework pada perusahaan harian Fajar. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Rifka Dwi Edi, kemudian ada saya sendiri Asma Alisha, Naila Nubuwa Saltika, Ahmad Abdillah, dan Reski Aulia Amin. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Harian Fajar. Harian Fajar adalah surat kabar harian ternama asal Makassar yang telah berdiri sejak 1 Oktober 1981. Awalnya koran ini berkembang dari tradisi jurnalistik Alwi Hamu, pendiri media kami pada tahun 1966 dan majalah Intim pada tahun 1972. Kini Harian Fajar menjadi bagian dari Jawa Post Group dan mengelola beberapa koran regional seperti Ambon Express dan juga Kendari Express. Selain dalam bentuk cetak, Fajar juga hadir secara digital melalui fajar.co.id yang sejak 2016 dikelola oleh PT Fajar National Network sebagai portal berita nasional. Adapun visi dan misi Harian Fajar. Visi yaitu menjadi grup multibisnis berbasis media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dan misinya yang pertama, mewujudkan perusahaan yang sehat, kuat, dan terpercaya. Kedua, mengembangkan usaha dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Tiga, menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun logo Fajar tertera dalam slide ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai External Factor Evaluation FA Matrix. Matrix FA ini berisi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan, khususnya kelompok kami bahas mengenai Harian Fajar Makassar. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide ini ada tabel yang kelompok kami telah sediakan mengenai opportunities atau peluang serta threats atau ancaman yang dihadapi oleh Harian Fajar Makassar. Nah, dari hasil matriks EVA tersebut, total skor 2,754 menunjukkan bahwa Harian Fajar Makassar berada di tingkat respon yang cukup baik tetapi belum optimal. Hal ini berarti perusahaan sudah mampu memanfaatkan beberapa peluang dan mengurangi dampak ancaman, tetapi masih ada celah untuk perbaikan, terutama dalam mengoptimalkan peluang seperti ekspansi pasar, sponsorship, dan kerjasama dengan pemerintah. Baik, materi selanjutnya itu tentang Competitive Profile Matrix atau yang biasa disingkat dengan CPM. CPM ini adalah sebuah alat yang membandingkan antara perusahaan dengan pesaingnya dengan cara mengungkapkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing perusahaan, agar perusahaan ini dapat mengetahui atau memahami lingkungan eksternal dan persaingan dalam satu industri, sehingga perusahaan ini dapat mengetahui area mana yang harus dilindungi dan area mana yang harus diperbaiki. Selanjutnya ini adalah hasil analisis CPM dari kelompok kami pada perusahaan Harian Fajar. Nah, di sini kami memasukkan 7 faktor kritis yang menurut kami sesuai pada industri ini. Selanjutnya pada bagian bobot ini adalah seberapa penting masing-masing faktor dalam industri ini. Contohnya nih, seperti kualitas berita, kami memberikan bobot sebesar 0,20 karena faktor ini adalah inti dari bisnis media cetak dan kualitas berita juga mempengaruhi loyalitas pelanggan. Sedangkan dua contoh pesaing yang kami masukkan adalah Tribun Timur dan Radar Makassar. Nah, ternyata dari hasil analisis kelompok kami, Harian Fajar ini meraih skor tertinggi yaitu 3,25, menunjukkan bahwa perusahaan di posisi yang kuat dan kompetitif dibandingkan dua pesaing. Namun, keunggulan ini tidak boleh dianggap lengah dikarenakan Tribun Timur meraih skor 3,15 yang artinya pesaing ini bisa mengejar melalui strategi digital dan promosi. Sementara pada Radar Makassar meraih skor 2,40, dianggap masih belum menjadi ancaman besar, tetapi bisa berkembang jika melakukan inovasi besar di masa mendatang. Nah, selanjutnya mengenai Internal Factor Evaluation EVA Matrix.
Matriks IVE digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor kekuatan, strength, dan kelemahan weakness internal sebuah perusahaan. Setiap faktor diberi bobot yang menggambarkan tingkat kepentingan dan rating yang menggambarkan respon perusahaan, lalu dihitung skor total untuk menentukan posisi strategis perusahaan. Untuk harian Fajar sendiri dengan skor total sebesar 2,639 berada pada posisi sedang dalam hal kekuatan dan kelemahan internal. Ini berarti bahwa perusahaan sudah cukup baik dalam memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya, terutama dalam hal akses media elektronik, harga bersaing, dan pangsa pasar yang jelas. Namun, masih memiliki kelemahan yang signifikan yang harus segera ditangani, terutama dalam hal distribusi, tidak adanya sales force, dan struktur periklanan. Bisa teman-teman lihat, kami sudah menyediakan tabel kembali mengenai internal faktor evaluation-nya. Nah, untuk kekuatan atau strength dari harian Fajar sendiri, kelompok kami sepakat itu cukup baik, sedangkan kelemahan atau weakness dalam harian Fajar Makassar, kelompok kami sepakat cukup baik juga untuk menghadapi kedua hal tersebut. Stage 2, the matching stage. Dalam stage ini ada beberapa matriks yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah internal, eksternal, atau IM matrix. Matriks ini membantu menentukan posisi strategis harian Fajar, sehingga perusahaan bisa lebih mudah untuk memilih alternatif strategi yang tepat. Dengan menggabungkan hasil analisis faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan eksternal berupa peluang dan ancaman, matriks IE ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas di mana posisi perusahaan saat ini. Matriks ini membagi strategi ke dalam 9 sel, masing-masing merekomendasikan langkah yang harus diambil perusahaan. Saat ini harian Fajar berada di sel 5 yang menunjukkan nilai internal factor evaluation berupa 2,639 yang termasuk kategori hata-hata. Hal ini berarti kinerja perusahaan masih perlu ditingkatkan. Sedangkan nilai external factor evaluation yakni 2,754. Hal ini berarti respon perusahaan terhadap lingkungan eksternal masih perlu ditingkatkan karena masih dalam kategori menengah. Dengan posisi ini, strategi yang paling sesuai adalah hold and maintain, yaitu menentukan pasar yang ada sambil mengembangkan produk. Namun, strategi ini masih bersifat umum dan perlu diperkuat dengan langkah-langkah yang lebih rinci. Agar strategi ini lebih konkret, matriks IE perlu dilengkapi dengan analisis SWOT. Selanjutnya adalah Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats Matrix atau SWOT Matrix. Dalam konteks harian Fajar, matriks SWOT ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk merumuskan strategi alternatif berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi sebelumnya dalam matriks internal factor evaluation dan external factor evaluation. Dengan begitu, perusahaan bisa menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisinya saat ini. Strategi tersebut terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah strategi Strengths and Opportunities dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas iklan dan konten di media elektronik seperti meningkatkan kualitas desain grafis dan memberikan hook yang lebih menarik, mengekspansi segmentasi pasar, dan mengoptimalisasi media elektronik yang telah dimiliki yakni fajaronline.co.id dan Fajar TV. Yang kedua adalah strategi Strengths and Threats dengan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, yakni dengan meningkatkan efektivitas promosi, memelihara wilayah pemasaran yang telah ada, dan menambah biro iklan. Yang ketiga adalah strategi Weakness and Opportunities yang meminimalkan kelemahan agar bisa mengambil peluang. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan harga yang relatif lebih murah dibanding dengan harga pesaingnya. Yang ketiga adalah strategi Weakness and Threats yang mengurangi kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas pangsa pasar yang lebih besar melalui usaha pemasaran yang lebih gencar dan menjalin kerjasama strategis dengan sektor pemerintah maupun swasta. Baik, materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Strategic Position and Action Evaluation atau SPACE Matrix. Adalah salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Dalam matriks ini terdapat 4 kuadran yang dapat membantu perusahaan untuk menunjukkan kondisi
dan strategi apa yang paling tepat untuk dilakukan. Nah, kuadran pertama yaitu agresif, itu berarti perusahaan kuat, kondisi eksternal mendukung, jadi fokusnya itu pada ekspansi, penetrasi pasar, dan inovasi produk. Kedua, ada konservatif, berarti perusahaan kuat tetapi lingkungan eksternal tidak stabil, fokus pada penguatan internal dan bertahan. Ketiga, ada kompetitif, berarti persaingan tinggi, tapi perusahaan mampu bersaing, cocok untuk diferensiasi dan integrasi. Defensif berarti perusahaan dan lingkungan sama-sama lemah, strategi bertahan, divestasi, dan likuidasi. Dalam space matrix, dimensi tersebut disusun menjadi pertama financial strength yaitu kekuatan finansial perusahaan, kedua competitive advantage yaitu keunggulan bersaing, ketiga industry strength yaitu kekuatan atau daya tarik industri, dan keempat environmental stability yaitu stabilitas lingkungan eksternal. Nah, dalam tabel berikut, setiap dimensi itu ada komponennya dan setiap komponen akan diberikan rating sehingga nanti akan menghasilkan rata-rata setiap dimensi. Masing-masing komponen itu diberikan skor antara +1 sampai +6 untuk kekuatan finansial dan kekuatan industri. Semakin tinggi, itu semakin kuat. Nah, kemudian -1 sampai 6 untuk stabilitas lingkungan dan keunggulan kompetitif. Semakin rendah, semakin menguntungkan perusahaan. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan mencari sumbu X dan sumbu Y dengan cara menjumlahkan rata-rata setiap dimensi. Untuk sumbu X yang dijumlahkan itu rata-rata skor competitive advantage dengan rata-rata skor industry strength, yaitu di sini hasilnya -4,75 ditambah 3, sehingga sumbu X itu -1,75. Kemudian untuk sumbu Y, rata-rata skor financial strength itu ditambah dengan rata-rata skor environmental stability, yaitu 2 ditambah -5,5, sehingga sumbu Y adalah -3,5. Untuk perusahaan harian Fajar, berdasarkan hasil analisis matriks space, maka dapat dilihat bahwa garis vektor itu menuju ke arah kuadran defensif, ke arah kiri bawah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa X-nya itu -1,75, Y-nya itu -3,5. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi atau perusahaan saat ini perlu fokus pada efisiensi, restrukturisasi, atau strategi lainnya untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya di tengah tekanan eksternal dan kelemahan internal. Matriks ini tetap mempertimbangkan 4 dimensi utama yaitu strength, weakness, opportunity, and threats. Baik, materi berikutnya yang merupakan bagian dari stage 3 yaitu the decision stage, Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. Strategi pengembangan perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa strategi prioritas yang diperoleh dari analisis SO, WO, ST, dan WT. Keunggulan dari penerapan analisis QSPM adalah mampu menggambarkan serangkaian taktik yang dapat dievaluasi dengan cara yang sistematis. QSPM dapat memberikan bantuan kepada para ahli strategi dalam melibatkan pihak-pihak berkepentingan untuk menetapkan elemen-elemen penting dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Berikut ini merupakan QSPM dari kelompok kami, di mana di bagian atas itu merupakan strategi yang diperoleh melalui SO, WO, ST, dan WT. Kemudian di sebelah kiri ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari internal factor evaluation dan juga external factor evaluation beserta dengan bobotnya. Pemberian nilai AS atau Attractiveness Score diperoleh melalui dari 5 pertimbangan yang dimulai dari 0 hingga 4. Misalnya strategi perusahaannya yaitu meningkatkan kualitas iklan dan konten di media elektronik. Nah, pada bagian kekuatan itu kan perusahaan memiliki aksesibilitas media elektronik, di mana faktor tersebut mendukung untuk strategi meningkatkan kualitas iklan dan konten media elektronik sehingga dapat diberikan nilai 4 pada AS. Selanjutnya ini merupakan nilai stats dari masing-masing strategi sebelumnya yang telah diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dari urutan 1 hingga 8. Misalnya yang pertama, peningkatan efektivitas promosi dengan nilai stats 6,063 berada di urutan teratas, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini paling menarik dan sesuai dalam menjawab berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan. Terus selanjutnya
Pada strategi kedua, ekspansi pangsa pasar dengan nilai stas 5,187 dan ekspansi 3 segmentasi pasar dengan nilai stas 5,119 menduduki peringkat kedua dan ketiga secara berturut-turut. Selanjutnya nilai stas urutan keempat, yaitu mempertahankan harga kompetitif dengan nilai stas 4,975, dan yang kelima yaitu optimalisasi media elektronik fajaronline.co.id dan Fajar TV dengan nilai stas 4,940, dan yang keenam yaitu mempertahankan kualitas iklan di media elektronik dengan nilai stas 4,893, dan yang ketujuh yaitu penambahan biro iklan dengan nilai stas 4,268, dan yang terakhir yaitu yang ke-8, pemeliharaan wilayah pemasaran dengan nilai stas 3,550 menempati posisi terakhir yang mengindikasikan bahwa strategi ini kurang menarik jika dibandingkan dengan strategi-strategi lainnya walaupun masih memiliki kontribusi.